Ada berapakah unsur fabel? Apa saja? Orientasi, komunikasi, resolusi, kode. Menelaah struktur dan bahasa fabel. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang menelaah struktur fabel. Struktur fabel dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu ada orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi, serta yang keempat adalah koda. Orientasi adalah bagian pengenalan. Pengenalan di sini adalah pengenalan oleh pengarang kepada pembaca tentang tokoh, latar, ataupun tentang watak ataupun tema dalam sebuah cerita. Kemudian yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi yaitu menerangkan konflik dalam sebuah cerita. Konflik timbul karena adanya beda pendapat, beda persepsi, ataupun di situ masalah mulai timbul. Dalam sebuah fabel, komplikasi adalah konflik yang dimunculkan antara tokoh satu dengan tokoh yang lain. Dan yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi adalah pemecahan masalah atau masalah mulai berangsur menurun atau peleraian masalah. Yang masalah tadinya memuncak atau konflik tadi berakhir pada paragraf resolusi. Kemudian yang terakhir adalah koda. Koda adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Koda bisa muncul dan bisa tidak, tergantung pada fabel yang ada. Karena fabel itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu fabel berkoda dan fabel tanpa koda. Yang kedua, kita akan menelaah kaidah bahasa fabel. Kaidah bahasa fabel di situ yang pertama kita mengenal dari kata sifat. Kata sifat yaitu mendeskripsikan pelaku, penampilan fisik ataupun kepribadian. Dalam sebuah fabel, di situ pelaku, karena di situ fabel adalah binatang, maka dari itu kata sifat binatang dari singa misalnya memiliki sifat yang buas, kemudian kancil memiliki sifat yang cerdik, kemudian kerbau dan sering disebut dengan hewan yang bodoh dan lain sebagainya. Kemudian kata yang kedua yaitu kata keterangan. Kata keterangan menunjukkan atau menggambarkan tentang latar. Latar di sini dibagi menjadi 3 macam, yaitu adanya latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat yaitu menggambarkan di mana peristiwa itu berlangsung. Karena sebuah hewan, ya ceritanya tentang hewan, fabel, maka dari itu penggambarannya adalah bisa di hutan, atau mungkin berada di laut, di dalam kolam, dan lain sebagainya. Kemudian latar yang kedua yaitu adalah latar waktu. Latar waktu adalah menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. Baik di situ waktu siang, pagi, ataupun ditunjukkan dengan sang jago pun sudah mulai berkokok. Nah, kata sang jago sudah mulai berkokok tersebut menggambarkan kalau waktu itu adalah menunjukkan pagi hari atau kurang lebih pukul 4. Kemudian yang ketiga adalah kata kerja. Kata kerja yaitu menunjukkan peristiwa yang sedang dialami tokoh. Misalnya, anjing terus menggonggong ketika melihat makhluk atau hewan asing berada di lingkungannya.
Nah, kata menggonggong itulah adalah menunjukkan kata kerja yang dilakukan oleh si anjing ketika si anjing tersebut menjumpai atau dia melihat hewan yang belum pernah ia kenal. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu memasuki ke sudut pandang. Sudut pandang adalah letak atau posisi di mana pengarang meletakkan posisi tokoh. Misalnya dengan menggunakan sudut diaan. Ya, kata diaan. Diaan di situ adalah penggunaan kata ganti nama si tokoh dengan ucapan singa, hai tikus, dan lain sebagainya. Kemudian kata ganti dan kata acuan. Berikut adalah kata ganti. Kata ganti dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kata benda dan yang kedua adalah kata ganti orang. Kata ganti benda ditandai dengan ini, itu, dan lain sebagainya. Kemudian kata ganti orang. Kata ganti orang bisa diganti dengan sebutan dia, ia, nya, dan lain sebagainya. Dalam artian orang di sini sama halnya dengan fabel ataupun hewan. Singa berlari sekencang mungkin. Ia berusaha mengejar buruan atau mangsanya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kata acuan. Yang kedua kita mengenal kata acuan. Yang kedua adalah kata acuan. Kata acuan adalah kata yang mengacu dari kata yang satu ke kata yang lain. Misalnya contoh adalah tikus pergi mencari makanan. Namun ia tidak menemukan satupun makanan. Nah, di sini ada kata ia. Ia di sini adalah mengacu kepada kata tikus. Nah, jadi ia ini bisa digunakan juga untuk kata acuan pada kata sebelumnya. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tonton terus video kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta pencet tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapakah unsur fabel? Apa saja? Komunikasi, resolusi, kode. Kode itu apa? Oke, resolusi itu apa? Konflik itu apa? Oke, kemudian yang pertama itu bagian apa? Pengenalan atau orientasi. Kemudian setelah itu? Komplikasi itu bagian yang bagaimana? Permasalahan muncul. Kalau masalah sudah muncul, kemudian adanya resolusi. Apa fungsi resolusi? Penyelesaian masalah. Dulu pernah saya sampaikan bahwa kode itu bisa muncul atau tidak. Oke, kalau kode yang muncul itu namanya cerita fabel yang bagaimana? Fabel yang berkoda atau dengan koda. Kalau fabel yang tidak koda atau disebut juga tanpa koda. Seperti itu ya. Oke.